Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Aqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak Faiz Dirut bidang bisnis, Bapak Haji Munasir SE yang saya hormati, Bapak Kabag Perkembangan Bulanan Sejawat Bapak Ahmad Jadi SE yang saya hormati, Bapak Ketua HRD Sejawat Bapak Haji Munasir SE yang saya hormati, tak lupa Bapak Akanwil Jawa Barat dan DKI Bapak Haji Ahya Sutisna SE yang saya hormati, dan Bapak Kabag Personalia yang saya hormati pula, Bapak-bapak MA produk bulanan yang di Jawa Barat, seluruh peserta diklat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa harus mendapatkan ridho? Yang namanya bekerja, padahal ridho Allah itu adalah ketika kita ibadah. Itu adalah pemikiran kita yang sempit. Kalau yang namanya ibadah cuma sholat, cuma zikir, cuma bersedekah, ataupun cuma puasa, punya zakat, bunga haji, berarti Allah tidak adil sama kita. Loh, kenapa? Sebab kita hidup di alam dunia ini mempunyai waktu yang panjang. Mulai dari jam 1 malam sampai jam 12 malam itu 24 jam. Kalau cuma yang namanya ibadah itu sholat ataupun zakat, sholat saja. Yang namanya ibadah umpamanya cuma sholat, berarti nilai ibadah kita cuma berapa? Sholat tarawih subuh 5 menit, itu paling khusyuk. Duhur 5 menit, asar 5 menit, maka sore. Maghrib 5 menit, 20 menit, isya 5 menit. Cuma 25 menit dari 24 jam. Itu kalau ibadah kita cuma 25 menit, berarti itu Allah tidak adil. Oleh sebab itu, maka Rasulullah SAW meyakinkan kepada kita, jadikanlah wahai umatku, mulai dari kalian membuka mata kita sampai dengan mata kita tertutup kembali ketika tidur, itu bernilai ibadah. Memang bisa apa? Bisa.
Loh kenapa? Ketika kita tidur, kita membaca doa Bismika Allahumma ahya wa kan itu kita berdoa, maka selama orang tersebut tidur, mungkinlah 8 jam. Kalau umpamanya 24 jam dibagi 3, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk hura-hura, 8 jam untuk kerja. Berarti kan 8 kali 3, 24. Itu tidur pun merupakan ibadah. Maka ketika kita melaksanakan kerja, jadikanlah pekerjaan ini adalah ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kerja. Zatnya sekarang zatnya kita ini sudah halal karena kita sudah syariah. Maka camkan di dalam hati kita bahwa sekarang kita sudah syariah, zatnya sekarang sudah benar, sudah sesuai dengan agama kita. Maka insya Allah ketika kita melangkahkan kaki kita di dalam dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sampai kita bekerja, sampai kita pulang, sampai ke rumah lagi, itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ibadah kita dan tadi lebih, umpamanya dari jam 8 nanti sampai jam 8 lagi 12 jam. Ini merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ketika kita sholat, yang kita lakukan supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sholat kita khusyuk. Allahu Akbar. HP bunyi nggak kedengaran karena saking khusyuknya. Di pinggirnya ada ketua umum ataupun presiden nggak kelihatan karena kita melihatnya ke depan. Kenapa? Kita khusyuk. Ketika kita yang namanya ibadah sholat. Kenapa ketika kita ibadah yang mahdoh yang namanya sholat kita khusyuk, kenapa di dalam bekerja kita tidak bisa khusyuk? Padahal sama caranya. Cuma bedanya yang namanya sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bekerja pun kalau kita khusyuk itu merupakan salah satu ibadah yang pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bekerja pun merupakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Kewajiban dari mana Pak? Kan tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Apa sih yang menyebabkan bahwa kita bekerja ini merupakan ibadah? Kita mesti ingat. Sekali lagi kita mesti ingat. Di dalam kaidah fikih menyebutkan ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kewajiban yang lain, maka sesuatu ini adalah wajib. Bukan sesuatu syahrini ya, bukan. Mengerjakan sesuatu untuk memenuhi atau mengerjakan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu adalah merupakan wajib. Contoh, ketika kita mau sholat, kita harus punya wudu. Tidak ada ulama madhab manapun yang menyebutkan bahwa wudu itu adalah hukumnya wajib. Gak ada. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Maliki, mau Imam Hambali, Abu Hanifah, Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad, jadi bukan Imam Ahmad, itu nilai tidak ada yang menyebutkan bahwa yang namanya wudu itu wajib. Bukan. Tidak ada. Tetapi wudu itu jadi wajib ketika kita akan melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Maka wudu itu yang tadinya tidak wajib, karena mau mengerjakan sesuatu yang wajib yaitu sholat, maka wudu menjadi wajib. Kalau wudu hukum asalnya wajib, berarti kita sekarang berdosa. Sebab kita di sini banyakannya tidak punya wudu.
Tetapi wudhu menjadi wajib ketika kita mau melaksanakan yang namanya sholat. Sama, bekerja itu hukumnya mubah, asalnya hukumnya mubah, boleh. Silakan mencari nafkah itu hukumnya boleh, mau mencari nafkah boleh, mau tidur pun boleh, hukumnya boleh. Tetapi ingat, ketika kita berumah tangga, mempunyai istri, mempunyai anak, mempunyai keluarga, dan anak istri kita adalah merupakan kewajiban kita untuk memberi nafkah, mencari nafkah dengan cara bekerja. Maka bekerja itu karena untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga kita, maka bekerja itu menjadi wajib hukumnya bagi kita. Meskipun asalnya tidak wajib. Oleh sebab itu, bapak-bapak hadirin insan tam syariah rahimahumullah, marilah ketika kita bekerja, kita khusyukkan sama dengan kita khusyuknya yang ibadah mahdoh yang namanya sholat. Sholat yang khusyuk, bacaannya benar, surat-suratnya benar. Kan itu SOP di dalam sholat itu kan seperti itu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu SOP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah Fatihah pun merupakan SOP di dalam sholat. Ketika kita tidak melaksanakan SOP yang ada di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, kita sekarang di tahun ada SOP-nya, ada. Ketika kita tidak melaksanakan SOP yang ada di dalam tahun, itu berarti ibadahnya tidak sah. Maka oleh sebab itu, hadirin jamaah insan tam rahimahumullah, marilah kita tingkatkan nilai ibadah kita yang ada di dalam di dalam pekerjaan kita. Sesuaikan dengan SOP yang ada di dalam TAM ini. Ikuti SOP yang ada di TAM ini. Nggak bakalan SOP ini dibuat oleh Dewan Direksi untuk bapak-bapak, bukan untuk mengkerangkeng kebebasan bapak-bapak, bukan, tetapi untuk memberikan kesejahteraan yang maksimal. Itu di antaranya yang namanya ibadah bekerja. Jadi sekali lagi, ibadah itu ada yang mahdoh, yang namanya sholat, puasa, zakat, ibadah haji, terus infak, berbuat baik, itu ibadah yang mahdoh. Tetapi kalau ada pun kita bekerja ibadah. Nikah pun ibadah, hamil pun ibadah. Nikah pak ibadah. Malah nikah itu penyempurna keimanan kita, itu adalah nikah. Nisful iman itu adalah setengahnya daripada iman itu adalah menikah. Jadi kalau seseorang tidak mau menikah, sampai menikahnya tidak mau menikah, meskipun usianya sudah mencukupi untuk menikah, tetapi dia itu tidak mau menikah, maka itu imannya baru setengah, tidak sempurna. Maka sekali lagi kepada bapak-bapak hadirin tam rahimahumullah, marilah kita beribadah. Yang namanya menikah pun ibadah tadi disebutkan. Yang belum menikah silakan. Tapi jangan salah artikan, saya sudah menikah pak, bagaimana? Boleh nggak saya ibadah lagi? Nah segala seperti ini. Acuk si ustad aja oke tahu malam teh kalau udah ibadah beja mereka pemajikan teh di rumah. Ibu, saya mau nikah lagi. Loh emang kenapa? Itu ibadah. Seperti itu. Sehingga ada teman saya, ketika ditanya oleh istrinya, Bapak, saya dengar Bapak nikah siri lagi ya? Kata siapa? Iya, ada dengar kabar buruk bahwa Bapak nikah siri dengan seseorang. Jangan bilang-bilang. Nikah itu ibadah. Loh kenapa nikah siri? Ibadah itu tidak boleh dia harus sembunyi-sembunyi. Kan seperti itu. Bukan begitu artinya.
Nikah kan ibadah itu kan harus sembunyi-sembunyi ya. Tahajud kan ibadah kan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu infak. Bukan karena nikah pun merupakan ibadah. Ayo nikah jadi nikah. Jangan seperti itu. Awas jangan salah menafsirkan. Tetap sekali lagi. Nah itu nikah merupakan salah satu ibadah. Semua yang ada di dunia ini, kalau kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan nilai ibadah. Hamil bagi perempuan itu ibadah. Buktinya ketika seseorang hamil, terus ketika melahirkan, itu merupakan ibadah. Ketika seseorang hamil, kemudian meninggal, maka perempuan itu matinya mati syahid, surga kalian. Kenapa? Hamil itu ibadah. Makanya banyak sekarang anak-anak perempuan belum nikah tapi sudah hamil, makanya itu ibadah, bukan ibadah itu. Ayo nggak kue ini bukan ibadah. Kue, bukan ibadah itu. Kalau belum nikah, tetapi kalau sudah nikah itu boleh. Malah itu sunnah. Ketika kadang-kadang kita maaf, di sini udah pada nikah semua kayaknya, kecuali ini nih, sama itu tuh 1, 2, berapa orang yang belum nikah? Apa ada belum yang ibadah sirnya belum. Yang belum ibadah sirnya kan belum. Karena ibadah itu tidak boleh riak, tidak boleh diungkapkan, harus diam-diam gitu. Silakan gitu kalau mau ibadah seperti itu ya boleh saja. Tapi ingat kuncinya harus keadilan ini adalah merupakan salah satu syarat dan rukun supaya kita bisa menikah lebih daripada satu istri, yaitu adil. Tapi ingat, maaf sekali lagi, sering kita dengar dari bapak kiai ataupun para ustadz, para mubalik, bahwa mempunyai istri lebih daripada satu, baik itu 2, 3, 4, itu sesuai di dalam Al-Quran, itu merupakan sunnah Rasul, maka saya kurang setuju. Loh Pak, kenapa nggak setuju? Kan itu di dalam Al-Qurannya ada. Betul, di dalam Al-Qurannya ada. Tapi ingat, yang namanya sunnah Rasul, sunnah Rasul pertama nikah dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Itu istri Rasul yang pertama, Siti Khadijah. Dan mesti bapak-bapak catat, Rasulullah SAW selama meminang dengan Siti Khadijah, istri pertamanya, Rasulullah SAW tidak pernah menikah lagi. Istri Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW cuma satu, Siti Khadijah. Itu istri yang pertama bagi Rasulullah SAW. Tidak menikah. Setelah Siti Khadijah meninggal, Rasulullah SAW single parent 2 tahun baru menikah dengan yang namanya Siti Saudah. Itu setelah single parent, mau bahasa sekarang apa? Duda, itu 2 tahun baru menikah dengan Siti Saudah. Ketika dengan Siti Saudah 1 tahun menikah dengan Siti Aisyah. Siti lagi. Setelah menikah, bukan Aisyah ini, bukan. Ini mah Aisyah belum nikah. Siti Aisyah. Siti Aisyah menikah. Setelah usia 3 bulan pernikahan dengan Siti Aisyah, Siti Saudah meninggal. Menikah lagi dengan Siti Hafsah. Maka Rasulullah SAW istrinya tidak pernah lebih daripada 4. Sesuai dengan di dalam Al-Quran. Maka tidak pernah lebih daripada 4. Kenapa? Meninggal. Nikah dengan Siti Hafsah dengan Siti Maimunah yang nikahnya diwakalahkan, dan itu nasabah paling senang itu nikah Rasulullah SAW nikahnya dengan Siti Maimunah diwakalahkan seperti itu. Dengan
Siti Maimunah itu nikahnya cuma sebentar. Rasulullah, Siti Khadijah, langsung Siti Saudah, Siti Aisyah, dan yang terakhir Siti Maimunah. Itu nikahnya 12 kali. Rasulullah SAW itu nikahnya 12 kali. Terus ada yang menyampaikan riwayat itu 9 kali. Tetapi kita yang lebih tenarnya 9 kali. Nikahnya 9 kali, bukan isinya 9 Rasulullah SAW. Emang benar isinya 9, tetapi 9 itu tidak disatukan. Tidak disatukan, tetapi bergiliran. Ini meninggal. Tetapi dari yang 9 kali Rasulullah SAW menikah, belum ada satupun yang diceraikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, silahkan kalian diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beribadah sepanjang umur kalian. Makanya Rasulullah SAW sama kita umatnya tidak sampai ibadahnya ataupun usianya melebihi 100 tahun. Jarang dengan 100 tahun. Rasulullah SAW jatahnya 63 tahun. Kita paling-paling 70 tahun, 80 tahun. Mertua saya 95 tahun sudah nggak ingat apa-apa. Lihat saya disangkanya gadis. Ada siapa? Udah nggak apa. Itu mertua saya. Nah, itu jatah hidup kita cuma segitu. Tetapi karena jatah hidup kita sedikit, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan prioritas kepada kita. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah ibadah. Bagaimana Pak kalau nangkring? Kalau nangkring ya bukan ibadah, jelas. Kan nggak ada manfaatnya. Umpamanya merokok, gaplek, ataupun kumaha, ataupun ngobrol, ataupun dugem, nah itu bukan ibadah. Selama pekerjaan kita positif, itu adalah ibadah. Kita pulang dari kantor dari sini, naik kendaraan. Ada yang tahu bawa kendaraan? Ada yang tahu nggak? Kita kan setiap hari naik motor ya. Pasti naik motor. Ada yang tahu buka kendaraan? Pak Isan bisa tahu? Tahu gimana doanya? Ma ilaina rabbina la munqalibun. Kalah sama personalitas. Kita naik motor pun jadi ibadah. Ketika kita berangkat dari sini, membaca subhanallah subhanahu wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu merupakan ibadah. Maka sampai di rumahnya pun kita ibadah. Terjadi sesuatu umpamanya ketika kita naik motor, terjadi sesuatu, insya Allah itu adalah sahih. Nah, itu adalah aturannya. Cuma aturannya yang namanya pekerja ibadah tadi itu diwajibkan setelah kita bekerja itu minimal khusyuk. Seperti kita khusyuknya sholat, seperti SOP-nya sholat, seperti SOP-nya puasa. SOP puasa apa? SOP puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan itu SOP-nya. Makanya kita pun ketika kita mengikuti SOP yang ada di tamu kita, itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kan orang yang sholat Allahu Akbar, gatal cuma gatal. Itu SOP-nya. Tetapi kalau Allahu Akbar itu berarti sholatnya tidak khusyuk. Makanya ketika kita bekerja santai-santai saja. Target dibilang tenang aja lah. Yang namanya target mah yang penting hasil akhir. Bukan yang penting hasil akhir, yang penting SOP-nya dilaksanakan tidak. Apakah kita melaksanakan sholat? Yang penting nanti selesai 4 rakaat umpamanya isya salam, apakah seperti itu? Kan tidak. Harus ada Fatihahnya harus benar, rukunya harus benar, sujudnya harus benar, iktidalnya harus benar. Ketika kita yang namanya ibadah puasa,
Apakah yang namanya puasa? Yang penting kita tidak makan dan tidak minum. Itu boleh sah puasanya, tetapi mungkin pahalanya tidak nyampe nanti di yaumul kiamat. Begitupun dengan kita. Ketika kita bekerja santai-santai saja, kita cuma mendapatkan kesejahteraan di dunia saja, insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala nanti di yaumul kiamat. Kenapa? Karena mindset kita ini adalah bekerja untuk memenuhi kewajiban kita terhadap keluarga kita. Marilah kita rubah mindset kita bekerja adalah untuk beribadah. Yang namanya ibadah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Pahalanya kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh, yang namanya bekerja sungguh-sungguh, pahalanya di dunia mendapatkan pahala yang namanya kesejahteraan, atau lebih kasarnya yaitu gaji kita, di yaumul kiamat insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesabaran kita. Sabar itu pahalanya sangat besar. Pahalanya itu min haitsu la yahtasib. Pahalanya itu min haitsu la yahtasib itu tidak bisa diukur dengan apa? Dengan hitungan, tidak bisa dihitung. Kalau di dalam bahasa HP apa sih? Unlimited, tidak ada batasnya, unlimited. Seperti inilah, bapak-bapak ibadah dengan istri bapak-bapak. Bagaimana rasanya? Tidak bisa dibayangkan, Pak. Pokoknya indah, tidak bisa kesana seperti itu. Itu bagi pahala yang bekerja itu unlimited. Bagi orang yang sabar melaksanakan pekerjaan kita. Tapi ingat, yang namanya bekerja itu kan ibadahnya dua. Ya ibadah di dunia, yang untuk bekal di akhirat nanti. Ketika kita beribadah yang namanya bekerja, harus sesuai dengan SOP. Dan ingat, ketika mendapatkan sesuatu kesulitan, kita harus ingat kepada Allah, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu bakal ada kemudahan. Jangan dijadikan beban. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tetapi yang namanya kita berserah diri kepada Allah, tetap kita harus berusaha. Pak, NPL saya besar. Saya ingin seperti Pak Hartono tadi, Pak. NPL-nya 0,82. Alhamdulillah. Pak Hartono mah kecil 0,82. Pak, saya NPL-nya 14. Pak, bagaimana ini? Mau sabar saja, cuma berdoa saja, tidak akan mendapatkan hasil. Akan sia-sia. Tetap kita berusaha di dunia, namanya berusaha di dunia. Raisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhirata li dunyahu hatta tajtami'a bainahum. Bukan orang yang baik bagi kita yang meninggalkan akhirat demi dunianya, pun sebaliknya meninggalkan dunia demi akhiratnya, itu bukan orang yang baik. Kita berdoa terus, ya Allah, mudah-mudahan NPL saya besok bulan Maret ini kecil ya, seperti Pak Hartono ya. Boleh berdoa begitu? Boleh. Tetapi berdoa saja tidak cukup, harus berusaha. Nah, berusaha itu adalah merupakan ibadah. Berdoa apa? Ibadah. Kan tidak mungkin kita, umpamanya Palatif berdoa, ya Allah, pasihan, Palatif kan nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang berdoa. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh, anak yang berbakti. Malam tahajud minta anak yang soleh, minta anak yang berbakti, minta umur panjang, kawinanmu boga budak mah. Seperti itu. Kawin itu kan usaha kan. Nah, usaha kita untuk memperoleh anak yaitu kita menikah. Setelah kita menikah baru berdoa. Itu adalah setelah dikasih atau tidaknya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah berdoa. Ya, sekali lagi tetap kita harus berdoa dan harus berusaha.
yang ditilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pekerjaan kita ini adalah bekerjanya dan sabarnya. Itu bekerja ini ya harus sabar. Kesabaran itu adalah ibadah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja pun tadi disampaikan itu harus bekerja keras. Ingat, kita laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Paling sebaik-baiknya bentuk yang diciptakan oleh manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah manusia. Manusia dikasih jasad, dikasih fisik. Jasad. Terus dikasih otak. Terus dikasih ruh. Sehingga manusia hidup adalah 3 unsur. Ruh, otak, fisik. Ruh saja tidak ada jasad, namanya hantu. Kan itu? Ya kan siluman, hantu. Terus jasad saja tidak ada ruh, namanya mayit. Kan seperti itu. Ruh ada, jasad ada, tidak punya otak, namanya binatang. Kan seperti itu. Tapi manusia ada ruh, ada otak, pikiran, ada jasad. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita fisik, kita gunakan. Itu yang namanya kerja keras. Ketika Allah memberikan kita yang namanya otak, Allah kita untuk berpikir, kita kerjakan otak kita, itu namanya kerja cerdas. Dan ketika Allah memberikan nur di dalam jiwa kita dan kita bekerja, itu kerja ikhlas. Kan seperti itu. Kita sering dengar kan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, itu supaya kita bekerja ini termasuk merupakan salah satu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan 3 aspek yang 3 ini, marilah kita gunakan agar benar-benar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seperti itu. Kalau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insya Allah kita di yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga. Ada yang bertanya, jamaah saya ketika di rumah, Pak, apa benar ketika kita masuk Islam, kan Islam itu ibadah. Terus kita ada sebagian ulama yang janganlah kita berdoa ingin masuk surga. Itu benar enggak? Saya jawab benar. Karena apa? Karena kalau kita berdoa untuk minta masuk surga, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah kita semua akan masuk surga nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin. Karena apa? Meskipun tidak diaminkan, karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita pasti masuk surga. Tapi ada pertanyaan lagi, masuknya kapan Pak? Nah seperti itu. Masuknya ya sesuai dengan amal ibadah kita di dunia masing-masing. Ada yang ketika meninggal karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dimasukkan ke surga. Ada yang singgah dulu karena ini RKL, masuk RKL dulu di dalam neraka. Wah, jadi godok gala ya disalahkan neraka. RKL, cantiknya wae ada RKL. Bukankah kurang lancar dilakukan? Ini bukankah macet? Asup pukul 2. Tahu-tahu bismillah, ada jaminan Pak. Ini saya mau tebus jaminannya. Ada 2 kalimat syahadat, akhirnya lunas masuk surga. Ada seperti itu. Di yaumul qiyamah pun sama dengan kita. Seperti itulah. Konotasinya seperti itu saja. Kan kita ketika ada anggota angsuran kita, ya nggak apa-apa lah, kita ini kan semuanya ini bulanan. Ketika kita punya anggota membayar angsurannya baik, kita semua sama.
Ketika angsurannya baik, kita senang, wah kita memuji-muji ibu ataupun bapak, terima kasih. Bapak telah bekerja sama dengan kami, dengan Tam Syariah ini, dengan dengan angsuran yang baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mewakili Universitas Tam Syariah, saya ucapkan terima kasih. Kan seperti itu. Dipuji-puji. Nah, ketika jelek, ada angsuran bolong-bolong, kupai sirut, tolong diperhatikan ya. Sama di zaman kiamat pun seperti itu. Ada bolong-bolong, setan digergetkeun, malaikat Israel, malaikat Malik digergetkeun. Ieu aya keneh ieu, entara ya itu makan can dendangan, ieu ti acan dendangan ya acan. Belum dendangan, tolonglah dimasukkan dulu di jahanam. Seperti itu. Jadi hadirin bapak-bapak insan Tam Syariah rahimakumullah, sekali lagi marilah ketika kita bekerja berikanlah kehusuan. Khusyuk di dalam hal ini adalah sesuai dengan SOP, tekun, tata tertib. Yakinkan di dalam diri kita bahwa ibadah yang namanya kerja kita ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha dulu. Sebab apa tadi disampaikan, kita wadahnya sudah halal. Wadahnya kita terus terang, wadahnya kita sudah halal. Karena wadahnya sudah halal, marilah kita bekerja yang halal-halal. Jangan sampai Pak Isdirut, Bapak Ketua Umum, Bapak Kakak menyampaikan kita sekarang sudah syariah, saya menyampaikan kita sekarang sudah syariah, Bapak bekerja sesuai dengan syariah, tetapi kelakuan Bapak-bapak pun, kelakuan kita pun sudah syariah. Sebab apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat fisiknya, tetapi Allah adalah melihat hati dan amal perbuatan. Fisiknya kita benar-benar sudah syariah, tetapi perbuatan kita tidak syariah, insya Allah tidak akan melihat kita. Dan pekerjaan kita itu bukan merupakan ibadah ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bekerja. Sebab apa? Zaman sekarang orang menyebutkan zaman sekarang itu zaman milenium. Semua berbondong-bondong mencari kesuksesan hidup di alam dunia, tetapi melupakan agama, melupakan yang namanya aturan, melupakan yang namanya Tuhan. Akhirnya orang sekarang berbuatnya seenaknya saja. Kita lihat orang-orang yang animisme, yang tidak punya agama, orang-orang di Amerika kan seperti itu. Karena tidak ada aturan, akhirnya ketika mereka sukses, karena mereka sukses, timbul kesombongan di dalam diri mereka. Karena mereka merasa sukses, hasil kerjanya sendiri. Karena mereka tidak punya Tuhan. Dan ketika mereka jatuh pun, mereka menyalahkan diri sendiri. Ini karena saya yang goblok, saya yang tidak tahu apa-apa, saya yang tidak bisa bekerja, sehingga saya akhirnya menjadi orang yang baik. Banyak kan orang yang tidak punya Tuhan, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih musibah, akhirnya jadi pikiran, stroke, stres, stroke, mati sebelah, besoknya mati semua, besoknya dikuburkan seperti itu. Itu kenapa? Karena kita tidak punya Tuhan. Tetapi kita sebagai insan Tam Syariah, kita mempunyai Tuhan. Ketika kita bekerja, kita tetap harus tawakal, tetapi kita harus berusaha. Nah, baru hasil tidaknya setelah kita berusaha, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya motor, dikunci gembok, truk, dikunci di rantai, pakai alarm. Bapak kerja, pulang dari kantor, ternyata motor itu hilang. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha.
sudah dikunci, sudah dirantai, tetapi ternyata tetap hilang. Mudah-mudahan ya Allah, ini adalah rezeki dari saya. Mudah-mudahan ini yang motor saya yang hilang, mudah-mudahan diganti dengan yang namanya Innova. Itu boleh saja. Seperti itu kan, karena kita ikhlas. Tetapi bukan berarti, sekarang mah tawakal. Kita nyimpen motor, kunci disimpan. Kita kerja, kuncinya di motor kene, dari kunci setan. Terus besoknya pulang dari kantor hilang. Itu bukan ibadah, itu namanya bukan tawakal. Saya serahkan kepada Allah, bukan seperti itu tawakal. Tawakal itu tetap berusaha. Nah, kita pun tetap berusaha. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, yang penting sesuai dengan SOP. Contoh tadi sholat. Apakah yakin ketika sholat saya menyebutkan sholat saya, Fatihahnya benar, surat bacaannya benar, ruku'nya benar, sujudnya benar, terus tahiyat akhirnya benar, salamnya benar. Apakah yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita di dalam diri kita ada kesombongan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sombong, ada Papa Isdirut nih, sholatnya diusung. Ketika nggak ada Papa Isdirut, sholat. Berarti itu sholatnya bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena ada. Kita bekerja, kalau kita bekerjanya khusyuk, karena ada umpamanya sekali, karena ada DPS, karena ada kepatuhan, kita jadi benar. Itu berarti bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena SOP. Marilah kita bekerja ini lillahi ta'ala, bukan karena ada tim-tim yang dapat menyebabkan kita dicoret kesejahteraan, bukan seperti itu. Tapi lillahi ta'ala. Ingat, ketika kita sesuai dengan SOP, siapapun yang melihat kita akan selamat. Ada kiai besar melihat kita sholat, tapi benar. Kalau sholat jahar bukan sholat sir. Kalau sholat sir kan dia juga tidak memperhatikan bacaannya, tidak tahu sholat jahar. Bacaan Fatihahnya benar, bacaan surat pendeknya benar, bacaan rukunya benar, bacaan sujudnya benar, tahiyatnya benar. Nah, ketika kita melihat seorang kiai melihat kita sholatnya benar, kiai itu tidak akan benar. Tetapi ketika kita mau bacaan Fatihahnya salah, terus bacaan suratnya Pabaliut, Inna aqtaina kal kausar, fasalli rabbika wanhar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umpama. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal ingasan yang awal abtar umpama. Pasti kiai itu setelah kita salam, Bapak tadi bacaannya salah. Yang benar SOP-nya inna sani'aka wal abtar. Bapak bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak salah. Nanti kalau sholat isya tolong dibenarkan ya bacanya. Kan seperti itu. Nah, kita pun berprinsip seperti itu di dalam bekerja. Prinsipnya seperti itu. Kita sesuaikan dengan SOP, bacaan kita benar. Ketika ada sekali ataupun ketika ada kepatuhan, karena kita sesuai dengan SOP, pasti tidak akan menjadi catatan apa. Tetapi ketika kita menumpukan kesalahan, tetapi ketika sekali menumpukan kesalahan, pasti akan ada ataupun catatan bagi kita nanti di akhir. Memang bisa Pak untuk menghindari sekali supaya tidak ada temuan, bisa. Ada buktinya? Ada. Di sini tidak ada. Produk mingguan di Kopo itu kemarin sekali di sini. Sekali dibuat tidak berdaya oleh rekan-rekan kita di mingguan Kopo, mingguan Bandung 4. Itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai ketua sekali siapa? Pak Hate tidak bisa berbuat apa-apa. Saya salut kepada Pak Masuri. Ada kenal Pak Masuri.
Saya selalu tidak menemukan temuan apa-apa. Itu sekali sama teman-temannya, sama rekan-rekannya tidak menemukan apa-apa. Itu berarti mereka bisa. Sekarang mingguan saja bisa. Kenapa kita yang ada di bulanan tidak bisa seperti itu? Tidak bisa sesuai SOP. SOP kita gampang. Cuma mungkin ada satu yang mesti diralat. Ini kepada Bapak Manajemen, maaf ini melenceng sedikit. Ada di dalam SOP kalau nggak salah ayat G itu disebutkan harus usahanya yang halal. Nah itu mesti dirubah mestinya. Bukan usahanya yang halal, tetapi harus zatnya. Sekarang kan kita sudah misalnya zatnya yang halal. Usahanya boleh Pak, tidak halal boleh, asal yang kita biayakan adalah barang yang halal, meskipun usahanya tidak halal. Nah, kenapa Pak? Kan sama saja. Berarti penghasilannya dari yang halal. Apakah nanti kita dikembalikan kepada kita itu menjadi halal? Tidak, tetap adalah halal. Pak Ipan punya warung. Terus saya mau beli umpamanya gas. Pak Ipan tahu saya adalah tukang rampok. Pak Ipan tahu saya tukang maling. Pak Ipan, saya beli gas. Kan tidak mungkin Pak Ipan, Pak Ajama itu pasti duitnya menang rampok. Itu bisa. Saya tidak akan melayani uang dari Pak Ajam karena Pak Ajam hasil dirampokkan, hasil merampokkan, tidak seperti itu. Tetap dilayani. Ketika ada seorang wanita cantik, seorang kupu-kupu malam datang ke warung kita belanja, mau beli cabai, mau beli bumbu, apakah kita tidak layani? Tetap kita layani. Meskipun kita tahu, itu hasilnya dari mana, dari semalam, tetap kita layani. Nah seperti itu kan, sama dengan kita tidak usah memikirkan apakah pekerjaannya itu halal ataupun tidak. Yang penting SOP-nya kita, angsurannya tiap bulan lancar, insya Allah itu adalah halal bagi kita. Soal mendapatkan yang haram itu dia, sebab kita itu adalah jualan. Jualan apa? Jualan barang sesuai dengan permintaan Allah. Itu. Jadi sekali lagi, camkan di dalam jiwa kita bahwa yang namanya bekerja itu adalah ibadah. Pak, bagaimana nih? Saya bekerja terus terang. Sekarang di zaman milenial seperti ini, masih ataupun sudah banyak pesaing yang ada di lingkungan saya. Itu banyak. Ketika saya mengikuti rapor ataupun rapat prediksi ataupun laporan bulanan, ada yang ngadu ke Bapak Kakanwil, kenapa ini? Biasanya kan hari ketua Pak seperti itu. Kenapa ya dengan menurut Pak banyak pesaing? Itu alasan kuno seperti ada gini. Kenapa kamu nggak sholat celana kotor? Itu kan alasan kuno Pak. Ayah sarung, Pak sarungnya saya penyala. Ayah di masjid kalau Pak sarung kan seperti itu. Ketika kita bekerja, alasannya ada karena banyak pesaing, karena umpamanya PDD-nya menurun sehingga menjadi alasan. Itu bukan alasan. Buktinya seorang yang punya warung dalam dari sini ada kan banyak warung, ada tehwati, ada itu, tidak pernah mengeluh. Umpamanya ditanya ke Pak Anyar, nah tehwati kurang jadi sepi, seorang bersaing Pak, itu gitu. Mungkin rezekinya dari sini. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita bisa mengatasi pesaing? Ingat, kita di dalam kehidupan kita ini semua adalah persaingan. Contoh, saya kebetulan istri saya itu adalah bentang mes. Justru bentang mes di Purwakarta. Kita sampai tengah hari ini.
Ada istri saya bekerja di PT Insian. Teman-temannya ada 5 orang. Tetapi istri saya paling bentangnya. Kosnya di pinggir mes karyawan tunas arta. Semua tunas arta di Purwakarta dulu ketika tahun 2002 tahun 2001 karyawan tunas arta waktu itu masih bujangan semua. Ketika ada bentang yang agak bening, kawin halunya. Termasuk yang ngomong. Bersaing bagaimana untuk mendapatkan itu bentang. Ada yang jual macam-macam, ngajak kemana. Banyak saingan saya Pak. Kalau disebutkan sekarang masih ada nih. Pak Rusmin sekarang di Jakarta. Pak Maman di Jakarta. Pak Dada, Pak Doser, banyak di Sumedang. Itu saya dulu yang tanyain sama Pak Dada. Terus tanya Pak Isan, kau tanyakan di situ percaya mana? Oh, almarhum Pak Hari. Ada yang kenal sama Pak Hari dulu, yang meninggalnya di Malabar, Cimahi dulu. Ya, nah seperti itu Pak Hari. Padahal Pak Hari itu adalah sama-sama orang Jawa, sama-sama satu suku dengan istri saya. Tetapi mereka semua tidak mempunyai trik. Kalau saya pakai trik. Nikola Yusuf Mulia Biya bukan begitu, bukan Maronge, bukan Maronge, bukan Lekwe, bukan. Tetapi saya menggunakan trik bagaimana apa sih kebutuhan orang tersebut. Ternyata kebutuhan istri saya waktu itu, karena istri saya baru keluar dari SMH, dulu mah sekarang udah bapak. Bisa nggak nganterin saya mencari pekerjaan? Akhirnya saya, karena ada sesuatu hal yang diinginkan, kan usahakan seperti itu. Itu karena berusaha. Kita berusaha. Orang lain karena cuma heos doang ngomong ngumpul. Aduh, si mbaya bagi herang wae, si mbaya bagi herang wae, cuma seperti itu. Tanpa perjuangan mah berhasil. Tetapi karena saya ada perjuangan, alhamdulillah. Tidak sampai 1 tahun saya bisa mempersunting itu bentang di Purwakarta. Itu karena kita perjuangan. Kita pun sama, Pak. Harus ada perjuangannya. Dosa, kadang-kadang kita kan ada toko besar. Kita kan paling ini pesimis mau butuh biaya, yakin mau butuh biaya. Nah, seperti itu tanpa ada perjuangan, siapa tahu toko itu adalah memerlukan pembiayaan, datangi saja. Datang nggak pakai karcis kan? Apakah toko itu Pak harus bayar dulu kalau masuk seperti ini? Enggak kan? Bebas, kita gratis. Mari kumaha. Ketika iya mah biasanya kan dulu. Iya mah kecil, kan seperti itu. Pak, sekarang saya sudah syariah Pak. Kenapa sudah syariah? Apa bedanya? Dulu nyampaikan uang, sekarang uang. Dulu akadnya beda, akadnya pinjam meminjam, sekarang akadnya murabahah. Murabahah bagaimana? Sekarang akadnya jual beli. Geningan kita sama-sama kalian duit kan yang dibagikan mah. Cuma saya mewakilkan itu Bapak. Itu yang membedakan saya itu adalah akad. Nah, akad kan sama-sama kan yang uang. Betul, memang benar yang disampaikan uang, tetapi karena akadnya berbeda.
maka hukumnya pun jadi berbeda. Ketika saya malam ini tidur dengan istri saya, itu ibadah. Karena apa? Sudah ada akad. Tetapi ketika saya sekarang tidur dengan Lucinta Luna, itu bukan dicintai dengan Lucinta Luna, bukan. Dengan umpamanya dengan Syahrini, bukan ibadah. Kan? Syahrini katakan Lucinta Luna, dongkong yang Lucinta Luna. Ketika ada, itu bukan ibadah. Kenapa? Dengan Syahrini saya belum menggunakan akad, tetapi dengan istri saya sudah ada akad. Dengan kita pun sama kepada anggota seperti itu. Jangan sampai kita kalah sebelum bertanding. Ada tulisan bangke dilarang masuk, kan ada kan, sering ada kan? Bangke kita masuk Pak, kita bukan bangke, kita sudah sadar. Betul Pak. Kemarin saya di Sukabumi ada yang datang ke kantor, akhirnya kebetulan dengan saya, Bapak pimpinan cabangnya menemui ketua MUI Sukabumi. Alhamdulillah ternyata mereka itu cuma hoak saja Pak, cuma gertak sambal. Ketika kita sesuai dengan SOP-nya peroperasian, kita selamat, alhamdulillah. Ketika saya dengan ketua MUI-nya, udah Pak jalan saja. Kan yang dilarang itu bangke, kan Bapak bukan bangke, kan Bapak saya yang udah sampaikan saja seperti itu, kan seperti itu. Nah kita pun kadang-kadang pesimis, bangke dilarang masuk, karena kita merasa spesialnya bangke. Kalau model itu bangke itu keliling, karena kita spesialnya bangke, alah ngantuk. Kita bukan bangke, Pak, kita syariah. Kita bukan pasifah, kita itu syariah. Nantang saja. Cuek saja karena kita benar apa, kita jualan barang yang perlu diperlukan oleh anggota. Datang saja, nggak usah. Begitulah kata ketua MUI, kita Bapak kan bukan pasifah, Bapak bukan bangke, datang saja. Itu yang dilarang itu kan bangke, yang dilarang itu ada pasifah. Bapak saya boleh saja masuk. Kalau ada apa-apa lapor ke saya, seperti itu. Jadi ketika bapak-bapak umpamanya diinterogasi, silakan bapak-bapak datang Pak, kata ketua MUI, saya sudah mendapatkan izin dari ketua MUI. Ada apa? Ada nih suratnya. Datang kita ke pemimpin cabangnya, mana tolong Pak fotokan dari MUI-nya ada. DPS-nya ada kan, yang tiga orang itu DPS-nya pun ada. Yang namanya saya. Nah itu kita jangan takut, jangan kalah sebelum bertanding. Kita berusaha. Karena kita apa? Karena kita sudah punya fasilitas. Kita itu sudah punya fasilitas. Contoh gini, ketika harganya sama, sebuah warung harganya sama, yang paling kita dahulukan, kita membeli kemana? Yang warungnya kotor ataupun yang warungnya bersih? Karena yang warungnya bersih, meskipun harganya sama. Kadang-kadang meskipun harganya lebih mahal dari warung yang bersih, karena ini jorok, kadang-kadang seseorang bisa memberi kepada warung yang lebih bersih. Datang ke pasar, umpamanya pasar yang jorok, beli lauk ataupun beli ikan, di penjualnya yang jorok. Kan kita malas, lebih baik beli yang lebih mahal tetapi lebih mahal. Beli kado Pak, sok sanajang murah di pinggir jalan, Bapak mikir 2 kali. Betul kan? Mikir 2 kali, itu habis. Kan seperti itu. Tapi yakin ketika bapak-bapak beli durian yang mahal di mall, itu pasti dijamin keasliannya, dijamin kemanisannya. Nah kemarin Bapak Direktur Personal yang ngadu, saya ikuti gepian durian di Ciamis, ternyata koneng nama koneng teu aya rasaan. Mending kene durian power mantap meskipun mahal. Seperti itu. Nah kita pun sama, umpamanya ada yang lebih murah. Tadi umpamanya BRI, karena kita mah sudah bersih, kita mah sudah syariah, jangan takut Pak, saya bersih, dijamin halal. Seperti itu.
Ketika ada seseorang yang menjual di bawah harga pasar, kita masih tanda tanya. Ada yang menjual ayam di pasar, biasanya pasarannya 28.000. Terus ternyata ayam tersebut dijual 12.000. Pasti bapak-bapak jadi pikiran, ini ayam ini ayam kiret apa ayam yang baru kan seperti itu. Berarti syariah itu bukan mahal sama murahnya, tetapi dilihat dulu harga pasarannya berapa. Ketika seseorang menjual mobilnya kepada kita dengan harga yang murah dari di bawah harga pasaran, kita yakin ini berarti mobil hasil curian. Tetapi ketika ada mobilnya bagus, ketika mobilnya bagus, tetapi harganya mahal, ini sudah saya bersih, yakin ini halal, pasti tidak seperti itu. Jadi kita jangan sugesti, jangan pesimis untuk menghadapi bersaing. Marilah kita tetap berusaha bersaing, nggak usah takut berpinjam ke saya, takut tidak memberikan pembiayaannya ke saya, takut ke yang lain. Itu kita jangan kalah start. Kita berusaha dulu. Tadi kan disampaikan oleh Pak Haji kan, ada yang berlomba-lomba, ada yang berlomba dengan fisik yang tidak sempurna, tetapi karena mereka berusaha, karena mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, tidak saling menyalahkan dengan yang lain, tetapi mereka terus fokus dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Kalau kita yakin dengan kemampuan kita bahwa kita akan berhasil, insya Allah kita akan berhasil. Jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain. Jangan kita sekali-kali menyalahkan karakter anggota. Kalau karakter anggota kita salahkan, kenapa dulu kita biayai? Kan itu. Kan sering ketika kadang ada laporan, kenapa ini macet? Bapak ditanya, Pak karakter Pak ini mah saya malah, kenapa di drop? Ada kayak karakternya, kan seperti itu. Kan kita ada di dalam Keskom itu kan ada 5 C-nya kan. Nah itu kan kita baca dulu. Nah itu baca dulu untuk memenangi persaingan, yang 5 C-nya itu baca dulu. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain. Ternyata yang salah itu saya. Ketika orang ini menyampaikan penghasilannya seperti ini dan ternyata utangnya lebih besar daripada penghasilan. Berarti yang salah itu adalah saya kurang teliti. Seperti itu aja. Jadi cermin ke depannya saya jangan sampai seperti itu. Ada datang ke kantor kan bapak-bapak yakin. Sekarang di sini sudah pada senior semua. Ada calon anggota datang ke kantor, pasti bapak-bapak responnya kurang serius. Datang ke kantor dia mau butuh. Pastinya seperti itu. Pasti orang yang butuh datang ke kantor. Tetapi ketika kita menawari, mendingan nawarin anu gampang, mendingan nawarin anu susah. Kan kita lebih senang ketika nawarin anu susah, tidak mau ikut jadi anggota ke kita. Ternyata suatu saat tertarik dengan kita, itu kan kita lebih senang. Daripada kita nawarin ibu, barangkali ibu perlu pembiayaan, sok Pak 10 juta aja lah. Sebulannya berapa? 1.034.000. Ya sok dia Pak. Itu pasti kita tanya kan. Nah jodohnya kan kita cerita besar kan. Seperti itu, siapa tahu orang tersebut butuh gitu. Sekarang makanya kita didiklat seperti ini supaya kita supaya kita paham. Karakter anggota itu seperti ini. Tidak bisa lepas daripada yang namanya manusia. Saat brutal lagi manusia, mau bikin kata buku-buku, sok saya pinjam. Mau maksa. Kalau kita tidak kalau kita tidak mau memberikan pembiayaan, insya Allah anggota itu mau lebihkan rusuh kita kalau kita benar. Jadi sekali lagi hadirin jamaah tamu bagi pembawa, ingat sekali lagi, niatkan di dalam hati kita bahwa kita bekerja adalah ibadah di dunia, dan insya Allah akan mendapatkan pahala nanti di yaumul kiamat. Niatkan.
Saya adalah sekarang bekerja sudah jaknya syariat, memberikan nafkah kepada istri saya, memberikan nafkah kepada anak saya. Insya Allah itu merupakan salah satu ibadah dan akan mendapatkan pahala di yaumul kiamah nanti. Amin. Dan keduanya, ketika kita menghadapi persaingan, marilah kita sama-sama persaingan kita ini yakinkan di dalam diri kita, mereka bisa, kenapa saya tidak? Saya sudah bersih, saya sudah terang, fasilitas saya sudah baik, saya ada garansinya. Kan kita ada garansinya, ada bonusnya, ada seperti ada IPTN-nya. Kan kita itu fasilitas kita, marilah kita gunakan. Ada dana tahunnya, kita gunakan. Itu fasilitas kita bersih, kita bisa bersaing dengan yang lain dan mudah-mudahan kita tidak kalah dengan yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.